Alhamdulillah, pada sesi yang kedua ini kita akan berbicara tentang bagian yang pertama terkait dengan persiapan pelaksanaan PSBM. Mudah-mudahan dapat diikuti dengan baik. Pertama kita akan bahas terkait dengan persiapan ya. Persiapan pelaksanaan PSBM. Apa sih yang harus disiapkan kira-kira gitu ya. Yang pertama adalah kan tadi menyiapkan masyarakat bahasanya gitu kan. Masyarakat yang belum tahu tentang sampah, bagaimana kita ajak untuk menyiapkan. Nah, kalau yang teman-teman tadi sudah pahami, kegiatan yang pertama apa tadi ya? Membentuk kelompok penggerak ya. Jadi yang pertama yang kita haruskan lakukan adalah membentuk kelompok kecil. Jadi daripada ngajakin banyak orang untuk mau ngikutin kita, lebih baik ngajakin 5 orang dulu deh, ngajakin 3 orang dulu deh untuk bisa menjadi motor penggerak di situ. Nah, pertimbangan pemilihannya biasanya sih ya, biasanya, tapi nggak ada pakemnya juga, tidak ada literatur yang sangat baku tentang hal ini. Biasanya untuk kelompok-kelompok penggerak itu yang kelompok masyarakat yang sudah aktif. Ya. Misal dia si ibu ini kader PKK, gitu. Mudah-mudahan tahu ya PKK. Misal pengurus RT, pengurus RW, gitu. Jadi mereka yang aktif sudah biasa melakukan kegiatan kemasyarakatan di daerah tersebut. Tapi kalau yang diajak kelompok penggerak orangnya pendiam, selama ini nggak pernah keluar rumah gitu ya, dan kuliahnya jauh misalnya ya, dan tidak banyak berinteraksi dengan masyarakat, bisa saja diajak, tapi kemungkinan dia tidak bisa menggerakkan orang lain kan pinginnya kelompok penggerak ini adalah dia bertugas untuk bisa mendorong masyarakat lain ya. Nyeburin ke jurang itu dia gitu ya. Jadi yang menggerakkan. Jadi tidak semua kita gitu. Misalnya kita sedang KKN nih ya, KKN ngajakin masyarakat. Tidak semua mahasiswa UI itu yang melakukan, tapi mahasiswa UI mencari kelompok yang aktif, terus kemudian sedikit mengajarkan, kemudian mereka yang eh, bekerja, kira-kira gitu. Kemudian punya riwayat tadi ya, aktif punya riwayat jelas gitu. Pernah jadi panitia apa mungkin ya, pernah menjadi kegiatan apa. Gitu. Jadi ada riwayat yang menjelaskan bahwa si orang yang kita pilih ini benar-benar aktif. Karena ini akan mempengaruhi nanti. Kok bank sampahnya nggak jalan ya? Ya, mungkin bisa dipastikan orang yang menggerakkan tadi bukan orang yang bisa mendorong orang lain untuk bisa bekerja sesuai dengan keinginan kita. Gitu. Ataupun pilihan terakhir adalah saran, ya, saran dari tokoh masyarakat setempat. Ya, oh si ini saja nih, kira-kira bagus nih, rajin aktif di masjid, jadi takmir masjid, jadi dia bisa menggerakkan pengolahan sampah, misalnya berbasis masjid, kira-kira gitu. Nah, sebelumnya ya ada syaratnya juga ya, sebelum mereka diajak untuk bergerak, gitu ya, mereka harus tahu dulu prinsip-prinsip itu tentang PSBM ini apa saja gitu. Jangan juga nanti sudah sangat semangat ternyata mereka nggak paham juga tentang bank sampah itu seperti apa. Nah kalau dia nggak paham dia gimana mau ngajak masyarakat untuk bisa terlibat di sana. Nah biasanya ada ketua nih si bapak ini ketua kira-kira gitu ya. Terus kemudian didampingi oleh penanggung jawab misalnya gitu ya, atau kemudian dengan penasehat juga boleh ya, kalau dari struktur yang resmi lah kira-kira. Tapi yang pasti harus ada orang yang berperan yang sebagai penghubung kita. Anggaplah kita sebagai apa ya perencana tadi, terus kemudian kita yang akan sebagai penghubung kita ya. Pak, ini udah jalan belum ya? Nah, kita kontak ke satu orang. Kan nggak mungkin tanya ke semua orang, nanti jawabannya beda-beda ya. Kita akan sulit sendiri gitu. Nah, ini adalah poin pertama. Berarti tugas kita adalah mencari orang yang tepat untuk bisa membantu kita
mengerjakan perencanaan yang dilakukan. Gitu. Disebutlah sebagai kelompok penggerak. Ya, kita sebutlah di dalam kepanitiaan mungkin ini jadi namanya tim apa ya? Tim inti lah gitu ya. Tim inti atau apa begitu ya. Yang kira-kira orangnya dikit tapi itu bos-bos besarnya di situ ya. Jadi juragan-juragannya ada di situ kira-kira. Terus kemudian bagian selanjutnya tadi yang kedua apa? Setelah kelompok penggerak, kemudian tugas kita adalah membangkitkan kesadaran dan minat masyarakat. Jadi poin pertama tadi apa? Kelompok penggerak. Bagian yang kedua adalah setelah kelompok penggeraknya berhasil dibentuk, sudah ada orang-orang yang terpilih, si A, si B, dan seterusnya. Tugas berikutnya adalah membangkitkan kesadaran dan minat masyarakat. Nah, bagaimana itu ya? Pemilihan tekniknya sih sebenarnya bisa macam-macam ya, bisa dipengaruhi oleh kebiasaan, ketersediaan waktu gitu ya, tingkat pendidikan, sumber daya manusia gitu, pengetahuan masyarakat tentang isu dan juga ya ujung-ujungnya uang gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengajak masyarakat itu menjadi sadar. Bisa ya door to door mungkin ya, ngajak masyarakat ataupun secara informal lagi nyapu sibuk di luar terus kemudian datang tim penggerak tadi untuk menjelaskan bahwa Bu, ayo kalau ini dibuang begitu saja selama ini kan Ibu bakar sampah nih ya. Kalau sampah ini dipilah-pilah masukin ke bank sampah punya tabungan sampah loh. Tabungan sampahnya nanti bisa untuk jajan anak misalnya gitu ya. Atau dikenalkan dan seterusnya. Jadi berbagai macam teknik. Kita akan lihat nanti ada beberapa metode untuk membangkitkan kesadaran masyarakat. Nah, bagaimana menyiapkan masyarakat ya? Pastinya ada sebuah kebutuhan ya. Jadi kalau masyarakatnya nggak butuh, agak sulit juga untuk memasukkan. Gitu. Misalnya apa? Ada suatu kebutuhan pemukimannya selama ini kotor, gitu. Tidak terkelola dengan baik sampahnya. Ada suatu kebutuhan dia pengen lingkungannya bersih, misalnya gitu ya. Uh, Terus kemudian bisa juga ya jadi sehat, bersih, banyak manfaat, nilai lingkungan, dan seterusnya ya. Dan pingin sebenarnya membantu pemerintah setempat. Oh, di tempat saya ini belum dilayani oleh truk pengangkutan sampah gitu ya. Saya pingin nih untuk daripada selama ini warga buang sembarangan, pingin nih suatu saat kita punya suatu tempat tersendiri untuk bisa dikelola sampahnya. Jadi ada keterlibatan masyarakat untuk mengembangkan sesuai dengan kebutuhan pemukiman tersebut. Jadi mungkin saja di satu wilayah dia nggak cocok untuk bank sampah, tapi cocoknya dengan model sedekah sampah. Saya nggak pingin hitung-hitung nih, nggak pingin terlalu banyak dengan rekening sampah segala macam gitu ya. Toh yang didapat nanti cuma 20.000 sehari gitu ya, sebulan gitu. Padahal jajan anak saya saja sehari 20.000 gitu ya. Nah, mungkin nggak cocok nih dengan bank sampah, tapi cocoknya dengan model yang tidak hitung-hitungan. Ya udah disedekahin aja. Penting kita sudah pilih sesuai dengan jenisnya, terus kemudian disedekahkan. Karena tadi bentuknya bisa beragam ya, bentuknya bisa beragam. Nah, kembali ke bagaimana menyiapkan masyarakat di poin nomor 2, kita masih di bagian meningkatkan tadi apa? Kesadaran dan minat masyarakat. Nah, ada metode-metode yang dipakai walaupun tidak terlalu baku juga ya. Ini berdasarkan textbook. Tapi kan sebagai fasilitator di lapangan kita harus luwes, gitu ya. Harus fleksibel. Ada model yang pertama adalah diskusi informal. Nah, ini sangat cocok kalau tipe masyarakatnya misalnya nggak suka ngumpul-ngumpul gitu ya. Nggak ada nih selama ini yang namanya arisan, pertemuan, banyak yang sendiri-sendiri. Banyak, ayolah diskusinya secara informal. Karena khawatirnya kalau diajak untuk ngumpul, malah nggak ada yang datang gitu ya. Nggak ada yang datang, nggak ada pertanyaan juga, nggak ada apa-apa, akhirnya bubar. Jadi akhirnya lebih baik, ya udahlah, diskusi informal saja. Gitu. Kemudian yang kedua adalah
Ada juga masyarakat yang modelnya senangnya dengan simulasi peragaan, gitu. Jadi nggak semuanya harus dikumpulkan dalam satu tempat, terus kemudian sosialisasi gitu ya, dengan PowerPoint kayak kayak sekarang gitu. Nggak semua orang bisa mengikuti. Ada juga yang mereka lagi kerja di sawah, kemudian bawa komposter mungkin yang kecil, kemudian diperagakan di situ, simulasi. Itu juga dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat, walaupun tidak secara detail. Sampai detail bahasan komposnya, mungkin butuh beberapa kali pertemuan ya. Tapi ini hanya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Kemudian yang ketiga, bisa juga lewat apa? Lewat poster, pamflet. Tapi yang bagian yang ketiga ini biasanya yang ditemui adalah karakter masyarakatnya lebih kepada minat bacanya yang tinggi. Contohnya gimana cara cari tahu masyarakat itu minat bacanya tinggi ya? Kan kita orang baru juga di situ kan, baru masuk. Coba lihat biasanya terutama di beberapa daerah yang Jawa ya, mungkin yang saya pernah melihat, misal di depan balai RT, balai RW atau balai dukuh gitu ya. Ada papan baca bersama, biasanya koran ditempel di situ gitu. Atau ada pengumuman apa ditempel di situ. Berarti apa? Ada minat baca yang lumayan lah di masyarakat tersebut. Jadi bisa kita tempel pengumuman di situ. Poster misalnya pilah sampah, ini jenisnya sekian gitu. Telah dibuka bank sampah. Tapi kalau tiba-tiba muncul papan pengumuman, selama ini mereka tidak pernah menggunakan papan pengumuman, ya jangan harap metode yang nomor 3 pasti tidak akan jalan gitu ya. Jadi tidak harus 1, 2, 3, tapi bisa dipilih. Oh, kolaborasi antara 1 dan 2. Oh, ini juga bisa pakai yang ketiga. Jadi pilihannya di masing-masing perencana. Selanjutnya apa? Ada 6 ya. Ada 6. Selanjutnya apa? Ada yang model juga menggunakan lomba. Lomba pilah sampah anak gitu. Saya pernah lihat itu HMTL ngadain lomba pilah sampah sesuai jenisnya untuk masyarakat binaannya. Itu juga semacam membangkitkan kesadaran masyarakat. Kita tidak secara langsung nyuruh dan jelasin, oh ini pilahnya gini, ini pilahnya gini, oh ini jenisnya plastik, ini jenisnya kaca, logam. Ya, dilombakan saja. Lomba menghias tong sampah misalnya. Padahal pinginnya ngasih tong sampah, tapi kita suruh hias sama mereka, nanti ada hadiahnya gitu. Jadi ada effort mereka untuk meningkatkan kesadaran mereka. Atau lomba daur ulang atau lomba apa? Macam-macam lomba yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Kemudian, nah ini bagian yang nomor 5 agak serius nih, udah agak lebih serius nih. Ada jajak pendapat, ngisi form, kuesioner gitu ya. Tapi nomor 5 biasanya jarang dipakai karena apa? Lebih serius ya. Biasanya program-program pemerintah yang butuh pendanaan yang agak lumayan ya diajak untuk jajak pendapat. Walaupun hasilnya bisa akurat ya, bisa tahu tingkat ekonomi masyarakat, mau bayar atau tidak gitu ya, kemampuan ekonominya seperti apa, sosial budayanya seperti apa, secara psikologi, sikap, perilaku bisa ternilai di situ gitu. Tapi untuk yang melibatkan masyarakat secara utuh dan program-program kecil yang kita bisa bangun biasanya nomor 5 tidak terlalu digunakan ya. Kemudian selanjutnya adalah, nah ini yang paling menarik. Biasanya ini yang paling disenangi oleh ibu-ibu terutama ya, atau bapak-bapak juga senang. Diajak untuk ke tempat lain, jalan-jalan kemana ya? Ke suatu lokasi yang sudah berhasil mengelola sampah. Yuk, dolan-dolan neng Sukunan, gitu. Dolan-dolan neng TPS 3R mana, gitu ya. Jadi ada jalan-jalannya tapi dibungkus dengan wisata banding. Walaupun nanti habis ke suatu lokasi mampir Malioboro, mampir Parangtritis, macam-macam lah. Tapi dapat suatu materi bahwa oh di tempat mereka kok gini aja bisa ya. Biasanya saya temuin orang yang studi banding itu kayak gitu ngomongnya. Kok gini aja bisa ya? Aku iso gitu. Ya aku lebih bisa maksudnya. Aku punya kemampuan yang lebih bisa gitu. Nah, berarti kalau sudah ngomong seperti itu kita sudah berhasil nih membuat mereka berarti oh dengan kemampuan mereka saat ini
Seharusnya bisa lebih dari di lokasi studi banding ini. Jadi pintar-pintar kita mengemas bagaimana teknik membangkitkan kesadaran masyarakat ya. Kita masih di poin nomor 2 nih ya, membangkitkan kesadaran masyarakat dan minat. Ada 6 metode tadi, mudah-mudahan masih ingat ya, dihafal masing-masing. Yang pertama apa deh? Diskusi informal, ya kan? Terus kemudian nomor 2 pakai simulasi atau peragaan. Nomor 3 pakai papan pengumuman ya, pakai poster, pamflet yang ditempel di situ. Nomor 4 sudah ada di gambar, lomba. Nomor 5 jajak pendapat, nomor 6 wisata banding. Seperti